hadir dan kita akan masuk ke agenda berikutnya. Saya akan mengundang Profesor Andri Dianugraha untuk memberikan pengantar dari seminar yang akan kita laksanakan sampai siang nantinya. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Jo. Izin share screen, apakah sudah kelihatan? Sudah. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk panitia semuanya. Pagi ini saya akan menginformasikan beberapa studi tomografi seismik di ITB. Dalam hal ini di Teknik Geofisika. Saya Andri Dianugraha. Tentu ini melibatkan banyak peneliti, melibatkan juga banyak institusi, lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, ya, karena tanpa kerjasama, saya kira penelitian tidak akan jalan gitu ya. Baik, ini beberapa secara umum yang kami kerjakan di ITB ya. Sebetulnya tadi Pak Elik sudah menginformasikan. Ini yang saya ketahui itu ya sekarang dan akan mungkin gitu ya. Yang pertama itu ya tentu kita sudah atau sedang akan mengerjakan mengenai tomografi waktu tempuh. Kemudian juga yang hari ini kita akan diskusikan mengenai tomografi ambient noise, seismic noise. Kemudian juga ada tomografi atenuasi seismik. Sebetulnya ada satu lagi di sini, tomografi anisotropi saya kira ya. Oke. Baik, secara umum saya kira untuk tomografi waktu tempuh ya kita memanfaatkan waktu tempuh gelombang P maupun S ya. Ini saya sebut sebagai salah satu metode yang paling dulu digunakan, datanya paling melimpah karena paling banyak, paling mudah ya kita dapat waktu tiba gelombang P dan S gitu ya. Ini konvensional saya kira karena banyak yang sudah dipublikasikan juga. Nah, kemudian di sini outputnya dari tomografi waktu tempuh kita bisa punya struktur kecepatan seismik, paling tidak PP, VS, rasio PPPS, Poisson rasio gitu ya, baik untuk global, regional, lokal, lapisan kerak, mantel, dan inti gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang kedua tomografi ambient seismic noise yang pagi ini kita akan mendengarkan paparannya dari para narasumber. Nah, saya kira secara umum gitu ya, apa yang diperoleh dari metode tersebut adalah struktur kecepatan seismik, terutama di lapisan kerak bagian dangkal atas ya, baik menggunakan group velocity ataupun phase velocity yang sekarang sedang berkembang gitu ya. Nah, ujung-ujungnya saya kira memperoleh model kecepatan gelombang S atau VS pada lapisan yang kerak bagian atas. Nah, ini kita peroleh katakanlah dari background noise-nya ya untuk ambient seismic noise gitu ya, tanpa source juga bisa gitu ya. Kemudian yang ketiga tomografi atenuasi seismik. Nah, ini juga kita mempelajari dari amplitudonya gitu ya, ataupun dari waveform-nya, dari spektranya dan lain sebagainya. Nah, ini kita memperoleh struktur atenuasi seismik. Nah, saya kira ini jarang orang melakukan ini gitu ya. Mungkin kita familiar di seismic velocity, tetapi di atenuasi seismic structure mungkin tidak terlalu banyak. Outputnya ada struktur QP, QS gitu ya, rasio QP, QS baik untuk kerak, mantel, dan inti. Nah, satu lagi tentu anisotropi ya. Anisotropi bisa diperoleh dari apakah itu Rayleigh wave maupun left wave velocity di situ ataupun dari shear wave splitting juga bisa gitu ya. Ketika gelombang S masuk ke suatu fracture kan bisa dianalisis anisotropinya. Nah, ini yang telah sedang dan kami kerjakan di ITB tentu dengan kerjasama dengan peneliti lain gitu ya. Karena ketika ke lapangan kan tidak mungkin kita berdiri sendiri gitu ya. Kita pasti kerjasama dengan rekan di ITB gitu ya, rekan di luar dan lain sebagainya. Baik, ini aplikasi untuk tomografi waktu tempuh yang saya ingat gitu ya, yang dikerjakan di ITB itu aplikasinya yang pertama itu di zona subduksi baik di Pulau Jawa, zona transisi busur Sunda Banda gitu ya, zona gunung api kita telah publikasi juga untuk Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Guntur, kemudian juga zona sesar aktif, ada gempa Lombok 2018, gempa Ambon 2019, dan juga untuk eksplorasi migas di zona subvulkanik di Cekungan Banyumas. Ya, ini saya kira salah satu hal yang menarik ya, yang bisa kita kembangkan ke depannya. Yang sedang itu ongoing itu untuk zona subduksi wilayah Indonesia. Sedangkan untuk tomografi ambient seismic noise, nah di sini saya kira Pak Zul, Pak Teddy, Bu Cindy gitu ya, dan Bapak Ibu semua. Nah, ini aplikasinya ya tentu ini melibatkan banyak pihak, terutama mahasiswa juga S3, S2, S1. Nah, ini ada di zona kota besar, ada Jakarta, Bandung gitu ya, ada di
zona gunung api Merapi Agung, kemudian juga zona lokal regional ada di Palu, Lombok, ya, Jabar, Jateng, Jatim, kemudian juga ada di eksplorasi migas zona subvulkanik ini di Cekungan Banyumas. Yang ongoing tadi Pak Ilik sudah menginfokan, kalau tadi timnya Pak Nick Rawlinson di Kalimantan bagian utara masuk ke Sarawak, Sabah. Nah, kalau ini untuk yang zona Kalimantan dan Selat Makassar dan Sulawesi. Nah, ini oleh Pak Nova, sedang S3 di ITB dari BMKG, kemudian juga ada zona sumber gempa Ambon 2019. Nah, ini yang tomografi atenuasi seismik, saya kira belum terlalu banyak aplikasinya yang kami lakukan. Yang pertama itu zona sumber gempa Lombok 2018. Yang ongoing kita coba adalah zona gunung api ya di Gunung Agung. Nah, ini beberapa informasi hari ini mengenai tomografi ambient seismic noise. Nanti para narasumbernya ini saya kira saya menginfokan saja bahwa narasumber yang hari ini itu merupakan ahli-ahlinya di bidang tomografi ambient seismic noise. Yang pertama ini aplikasi di Jawa bagian barat, tengah, dan timur gitu ya di Jawa. Ini yang Rosalia dan kawan-kawan 2020 masih dari grup Velocity saya kira. Nah, yang dari PS-nya saya kira sedang under review ya Bu Cindy. Kemudian yang di Jawa Tengah ini saya kira Pak Zulfakrija salah satu yang paling awal saya kira mungkin tolong dikoreksi itu aplikasi ambient noise tomography di Indonesia itu ya ini yang Pak Zulfakrija disertasinya itu yang di Jawa bagian tengah menggunakan data Meramex waktu itu ya 2004 Meramex waktu itu saya ingat ke lapangan pasang beberapa alat di Jawa bagian tengah dan agak ke timur. Ini kemudian juga di Jawa bagian timur oleh Pak Agus Adimarta juga ini S3-nya. Ya ini deploy sendiri gitu ya alatnya sama dengan Bu Cindy di Jawa bagian barat. Nah, dari sasi-sasi ini saya kira banyak hal yang bisa kita peroleh fitur-fitur geologi yang menarik gitu ya, yang dangkal di Pulau Jawa bagian barat, tengah, dan timur. Kemudian ini tomografi ambient seismic noise untuk gunung api. Nah ini yang Gunung Agung ini data dari Peer Project PIC-nya Pak Ilik ya Pak. Ya ini bisa kita lihat kita pasang sekitar 25 seismograf di sekitar Gunung Agung dan Batur. Ya memang ini berat juga pekerjaannya ya. Kita bareng-bareng ke sana. Nah bisa kita lihat ini kerjasama dengan PPMBG waktu itu. Nah ini bisa sesuatu yang bisa diinfokan lah di antara Agung dan Batur. Ada sesuatu anomali low velocity dari struktur VS-nya. Kemudian juga kira-kira kalau diplot dengan seismisitasnya seperti ini pada kurun waktu tersebut. Nah, ini kemudian dari Pak Teddy Yudhistira ini untuk yang di Gunung Api Merapi ya. Saya kira ini dari datanya Do Merapi ya Pak Teddy ya, punten ya. Nah, ini yang dari Do Merapi waktu itu sekitar 50 stasiun seismograf lah dipasang untuk kurun waktu 2013 sampai 2015 kalau tidak salah. Kemudian ini yang tomografi di ambient seismic noise di eksplorasi minyak dan gas. Mungkin ini salah satu pionir juga gitu ya, pilot study juga di Indonesia untuk ANT di eksplorasi migas terutama di subvulkanik. Ya, mungkin membantu saya kira untuk katakanlah model-model lokal regional di situ gitu ya, terutama di subvulkanik ya, mungkin membantu ketika seismik refleksi teratenuasi di situ. Nah, mungkin bisa membantu kira-kira bawahnya itu seperti inilah gitu ya. Nanti Pak Ahmad Setiawan dari Pusat Survei Geologi ya kebetulan S2-nya di Teknik Geofisika. Kemudian ini tomografi ambient seismic noise Cekungan Bandung oleh Pranata ya Pak Bayu Pranata dari BMKG. Ini tahun 2020 publish-nya. Kemudian kalau surveinya mah 2014 ya Pak Jo ya. Masih ingat ya? Di rumah saya juga ada beberapa ditaruh ya alatnya dan lain sebagainya. Ya kita juga ya happy aja waktu itu. Nah ini kira-kira sumbangsih untuk usaha mitigasi bencana gempa gitu ya, terutama untuk lapisan-lapisan basin ataupun lapisan sedimen yang tebal kira-kira di mana lah gitu ya, untuk paling tidak informasi penting ya kalau ada gempa goncangannya seperti apa gitu ya, bisa kita simulasikan dari hasil ini. Kemudian ini tomografi ambient seismic noise di Lombok ya, jadi ini foto Pak Jul ini. Nah, Pak Jul ada di mana-mana. Nah, ini segitiga hitam terbalik waktu itu dipasang di zona sumber gempa Lombok 2018. Nah, ini salah satu pemanfaatan datanya
kita gunakan untuk ANT gitu ya, paling tidak memberikan informasi mana zona-zona yang VS-nya low gitu ya, yang berindikasi mungkin berasosiasi dengan suatu lapisan sedimen kemungkinan gitu ya. Kemudian ini yang sedang ongoing, sesar Lembang ini mahasiswa S3 gitu ya. Ini ada Firman ya dari ITS sedang S3 di ITB. Nah, ini kita sudah pasang ini tiap bulan kita pindah 12 unit seismograf. Kemudian ada 3 unit seismograf temporer ITB yang fix gitu ya, yang merah ini. Kita kolaborasi dengan BMKG ya di lapangan. Total kita punya 74 titik stasiun seismograf yang mengcover sesar Lembang. Nah, saya kira ini meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Bayu Pranata dan kawan-kawan gitu ya untuk di sesar Lembang di sini. Ini pada saat di lapangan, ini pada saat pandemi ya, tapi ya alhamdulillah kita jalan terus risetnya tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya di sana. Oke. Ya, harapannya mungkin awal tahun depan sudah ada hasilnya untuk seri kedua workshop nanti saya kira bisa nanti hasilnya. Nah, kemudian ini tomografi ambient seismic noise di Gunung Tangkuban Perahu juga ini lagi ongoing. Satu mahasiswa S3 Teknik Geofisika juga, ini Aditya Lesmana. Nah, ini ada 19 unit seismograf temporer. Jadi ada 14 unit seismograf dipindah tiap 1 bulan. Ini baru bulan kedua ya, jadi baru 2 kali pindah saya kira. Ini rencana sampai 2022. Nah, ini kerjasama dengan PPMBG. Ya, karena sesar Lembang maupun Tangkuban Perahu merupakan dekat dengan ITB gitu ya, paling tidak jarak 13 sampai 20 km gitu ya dari kampus. Ya, kita harus meneliti juga di situ. Ya, ini untuk usaha mitigasi letusan gunung api ke depannya. Mudah-mudahan hasilnya nanti bisa diinfokan ya pada workshop-workshop selanjutnya. Nah, kemudian ini yang tadi Pak Elik infokan. Kalau yang tadi Pak Elik di utara di sini, kalau ini oleh Nova Heriandoko dari BMKG, sedang S3 juga di Teknik Geofisika ITB, ini menggunakan stasiun seismograf BMKG yang mungkin yang terkini ya, data 2020-2021. Nah, ada yang menarik sebetulnya hasilnya, sebetulnya papernya sedang disusun ya, Pak Nova ya, mudah-mudahan tahun ini atau awal tahun bisa disubmit dan memberikan informasi sumbangsih lah untuk mitigasi maupun untuk data geofisika lainnya. Nantinya akan dikolaborasikan dengan stasiun temporary yang dipasang oleh timnya Pak Ilik dengan Cambridge gitu ya. Ya, ini masih menggunakan data BMKG. Paling tidak sudah ada informasi lah, nanti bisa kita infokan. Baik, saya kira secara umum itu terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, terima kasih atas kerjasamanya dengan kami dari ITB. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjalan, terjaga gitu ya, dan dapat memberikan sumbangsih bagi negara dan bangsa kita tercinta Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Andri untuk pengantarnya yang sangat komprehensif tentang beberapa riset ambient noise tomografi yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Dan tentunya banyak hal yang sudah punya cerita masing-masing ya dalam setiap hasil riset yang sudah diperoleh, dan hampir sebagian besar hasil riset yang sudah diperoleh itu dipublikasikan di jurnal yang punya reputasi yang bagus, dan beberapa riset ANT atau ambient noise tomografi yang sedang ongoing ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke Pak Teddy, saya ingin mengundang barangkali ada 1 atau 2 penanya dari Bapak Ibu tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ilik dan juga Pak Andri. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan atau dikomentari, silakan.